Di sebuah desa kecil, terdapat sebuah rumah tua yang berdiri dengan megah. Rumah itu berdiri di tengah hutan lebat yang mengelilinginya seperti pelindung alami. Namun, hutan itu juga membawa kesan suram, seolah menyimpan rahasia gelap yang enggan diungkapkan. Penduduk desa menyebut rumah itu dengan sebutan rimba. Sebuah nama yang terdengar biasa, tetapi penuh dengan cerita dari masa lalu. Rumah itu tak sekadar bangunan tua, tetapi rumah itu telah menjadi pusat dari berbagai kisah mistis yang menghantui desa selama puluhan tahun. Konon, tidak ada yang berani mendekati rumah itu, bahkan di siang hari yang cerah, bukan hanya karena penampilannya yang menyeramkan, tetapi juga karena suara-suara aneh yang sering terdengar dari dalam rumah itu. Di waktu yang lain, seorang ibu muda yang baru saja kehilangan suaminya merasa hidupnya seperti kehilangan arah. Kesedihan mendalam menyelimuti hatinya, tetapi ia tahu bahwa ia harus bangkit demi anaknya yang masih kecil. Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun yang juga sedang berjuang memahami dunia tanpa kehadiran ayahnya. Kehilangan itu menyisakan luka yang mendalam, tetapi lebih dari itu, meninggalkan mereka dengan tumpukan hutang yang tak terbayar. Pilihan mereka semakin terbatas, hingga satu-satunya harapan yang tersisa adalah sebuah rumah tua di pinggir desa, warisan keluarganya yang telah lama ditinggalkan. Hari itu, dengan barang-barang seadanya, mereka tiba di rumah tua itu. Rumah tersebut berdiri dengan megah, menunjukkan sisa-sisa kejayaannya dari masa lalu, tetapi kini dipenuhi lumut yang menutupi sebagian besar dindingnya. Kayu-kayu di beberapa sudutnya tampak lapuk, dan cat yang dulunya cerah telah memudar, meninggalkan warna kusam yang seolah menceritakan perjalanan waktu. Hawa di sekitarnya terasa berat, seperti membawa beban masa lalu yang tak pernah terucapkan. Di belakang rumah, terdapat hutan lebat menjulang tinggi, dengan pohon-pohon tua yang tampak seperti penjaga diam yang mengawasi setiap pergerakan mereka. Sang ibu muda menatap rumah itu dengan campuran perasaan antara harapan dan ketakutan. Ia pun mencoba melihat sisi positif dari situasi ini. Rumah itu, meskipun tua dan menyeramkan, adalah milik mereka. Tak ada yang perlu mereka bayar lagi. Tak ada yang akan mengusir mereka dari sini.
Ini adalah tempat di mana mereka bisa memulai kembali, jauh dari kenangan pahit yang terus menghantui. Namun, anak laki-lakinya tidak bisa menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Ia berdiri di samping ibunya, memandangi rumah itu dengan mata yang melebar. "Bu, kenapa rumah ini kelihatan aneh?" tanyanya pelan, suaranya bergetar sedikit. Ibunya mengusap kepala anaknya dengan lembut, mencoba menenangkan. "Tidak apa-apa, sayang. Rumah ini hanya butuh sedikit perawatan. Kita akan membuatnya jadi tempat yang nyaman untuk kita tinggal." Tetapi, bahkan saat ia berbicara, perasaan aneh mulai merayapi dirinya. Hutan di belakang rumah terasa seperti sedang menatap mereka dengan mata yang tak terlihat. Seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya, mengawasi langkah mereka. Angin berhembus lembut, membawa suara gemerisik dedaunan yang terdengar seperti bisikan samar. Meski begitu, ia mengabaikan semuanya. Tidak ada pilihan lain. Rumah ini adalah harapan terakhir mereka. Dengan napas panjang, ia membuka pintu kayu tua yang berderit pelan, mengungkapkan interior rumah yang gelap dan berdebu. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela-jendela besar hanya cukup untuk menerangi sebagian ruangan, meninggalkan sudut-sudut gelap yang tampak misterius. Aroma lembab menyambut mereka, bercampur dengan bau kayu tua dan lumut. Tetapi di balik semua itu, sang ibu melihat potensi. Ia melihat tempat ini sebagai rumah baru mereka, tempat di mana mereka bisa membangun kembali hidup mereka yang hancur. "Ini rumah kita sekarang," katanya, mencoba tersenyum pada anaknya. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa rumah ini memiliki cerita tersendiri, cerita yang mungkin tidak selalu ingin mereka dengar. Malam pertama mereka di rumah itu terasa sangat berbeda dari malam-malam yang pernah mereka lalui sebelumnya. Suasana tenang yang mereka harapkan berubah menjadi malam penuh kegelisahan. Angin malam berhembus lembut, tetapi membawa suara gemerisik aneh dari arah hutan di belakang rumah. Suara itu tidak konstan, seolah ada sesuatu yang bergerak di antara dedaunan. Kadang terdengar seperti langkah kaki, kadang seperti bisikan samar yang tidak jelas asalnya. Sang ibu mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa itu hanyalah angin atau hewan malam biasa. Tetapi, suasana itu membuat rumah yang sudah tua dan gelap terasa lebih menekan. Di kamar kecil yang mereka tempati, anaknya tidak bisa memejamkan mata. Ia berguling-guling di atas kasur, gelisah tanpa alasan yang jelas. Ketika malam semakin larut, ia bangkit dan berjalan ke arah jendela. Dengan hati-hati, ia menyibakkan tirai lusuh yang hampir robek. Matanya menatap keluar ke arah hutan, di mana kegelapan seolah memeluk segalanya. Namun, di antara bayangan pepohonan, ada sesuatu yang menarik perhatiannya, sepasang mata yang bercahaya, memancarkan sinar redup yang menusuk kegelapan.
Anak itu terpaku. Mata itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah jendela, ke arahnya. Rasa takut mulai merayap di tubuhnya, membuatnya sulit untuk bernapas. Dalam kepanikannya, ia memanggil ibunya dengan suara yang gemetar, Bu, kesini cepat." Sang ibu, yang juga tidak bisa tidur nyenyak, segera datang. "Ada apa, sayang?" tanyanya sambil mendekati anaknya yang berdiri kaku di dekat jendela. "Di sana, Bu, ada sesuatu di luar." "Aku melihat mata," jawab anak itu dengan nada ketakutan, menunjuk ke arah hutan. Namun, saat sang ibu melihat keluar jendela, mata itu sudah tidak ada. Yang terlihat hanyalah kegelapan malam dan bayangan pepohonan yang bergoyang ditiup angin. Ia menepuk lembut bahu anaknya, mencoba menenangkannya. "Mungkin kamu hanya lelah, sayang. Itu hanya bayangan atau mungkin hewan di hutan. Tidak ada apa-apa di luar sana." Meskipun kata-katanya terdengar menenangkan, dalam hatinya, sang ibu merasa tidak sepenuhnya yakin. Perasaan aneh yang ia rasakan sejak siang tadi kembali muncul, tetapi ia berusaha mengabaikannya demi anaknya. "Ayo kita tidur lagi, ya," katanya sambil membawa anaknya kembali ke kasur. Namun, sepanjang malam, ia sendiri tidak bisa tidur dengan tenang. Keesokan paginya, udara pagi membawa sedikit kelegaan. Matahari terbit, mengusir sebagian kegelapan yang terasa menyesakkan malam sebelumnya. Setelah sarapan sederhana, sang ibu memutuskan untuk memeriksa halaman belakang rumah. Ketika ia berjalan keluar, ia terkejut melihat sesuatu yang tidak biasa, jejak kaki besar yang membekas di tanah basah. Jejak itu terlalu besar untuk ukuran manusia, tetapi juga tidak menyerupai jejak hewan yang pernah ia lihat sebelumnya. Pola cakar yang aneh tampak jelas, meninggalkan tanda bahwa pemilik jejak ini adalah makhluk yang tidak biasa. Jejak itu membentang dari tepi hutan hingga ke arah rumah, dan berhenti di dekat sebuah gua kecil yang tersembunyi di bawah lantai rumah mereka. Anaknya, yang juga melihat jejak itu, langsung merasa penasaran. "Bu, apa ini? Hewan apa yang bisa punya jejak sebesar ini?" tanyanya sambil memeriksa jejak dengan mata berbinar, setengah takut, setengah penasaran. Sebelum sang ibu bisa menjawab, anak itu sudah berjalan mendekati mulut gua kecil yang tampak gelap dan lembab. Ia menunduk, mencoba melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, sebelum ia sempat masuk lebih jauh, ibunya langsung menariknya. "Jangan bermain di sana," tegur sang ibu dengan nada tegas. Ia memegang bahu anaknya erat, memastikan anak itu tidak melangkah lebih jauh. "Tapi, Bu, aku cuma ingin lihat," protes anaknya, meski ia tak melawan cengkraman tangan ibunya. "Tidak. Itu berbahaya. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam sana," jawab sang ibu dengan nada lebih lembut,
tetapi penuh kekhawatiran. Meski ia mencoba bersikap tegas, dalam hatinya, ia sendiri merasa sangat penasaran. Gua itu tampak seperti menyimpan sesuatu, sebuah misteri yang seolah memanggil mereka untuk menjelajahinya. Namun, ia tahu bahwa ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tak tersentuh. Dengan berat hati, ia membawa anaknya kembali ke dalam rumah. Tetapi bayangan jejak kaki itu, serta mulut gua yang gelap dan dalam, terus menghantui pikirannya sepanjang hari. Ia merasa seolah-olah rumah ini, hutan di belakangnya, dan segala yang ada di sekitarnya sedang menyimpan rahasia besar yang perlahan-lahan mulai terungkap. Hari-hari di rumah itu berlalu dengan suasana yang semakin aneh. Suara gemerisik dari arah hutan kini bukan lagi sesuatu yang sesekali terdengar, melainkan hampir setiap malam. Suara itu semakin jelas, seperti ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan, mengawasi mereka. Suara itu membuat sang ibu semakin gelisah, tetapi ia tetap berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya di depan anaknya. Ia tahu, jika ia terlihat khawatir, anaknya pasti akan semakin ketakutan. Pada suatu malam, suasana semakin sunyi dari biasanya. Sang ibu terbangun tiba-tiba di tengah malam oleh suara berat seperti langkah kaki besar yang menghentak di luar rumah. Langkah-langkah itu terdengar sangat dekat, seolah-olah sesuatu yang besar sedang berjalan mengitari rumah. Jantungnya berdebar kencang saat ia bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah pelan, ia menuju pintu depan, menahan napas di setiap langkahnya. Ketika ia membuka pintu, pemandangan yang ia lihat membuatnya terpaku. Di tepi hutan, di bawah cahaya remang-remang bulan, ia melihat sesosok bayangan besar yang bergerak perlahan. Sosok itu terlalu besar untuk disebut manusia atau hewan biasa. Kulitnya bersisik dan mengilap, memantulkan sinar bulan seperti permukaan logam yang basah. Sosok itu bergerak pelan, tetapi tampak penuh kewaspadaan, seolah sedang memeriksa wilayahnya. Sang ibu tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, memandangi sosok itu dengan campuran rasa takut dan penasaran. Dalam sekejap, sosok itu berhenti, seolah menyadari keberadaan sang ibu. Ia merasa bahwa makhluk itu menatapnya, meskipun jaraknya cukup jauh. Beberapa detik kemudian, bayangan itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan hutan, seakan tidak pernah ada. Pagi berikutnya, perasaan gelisah masih membayangi dirinya. Ia merasa perlu mencari jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Kebetulan, pada hari itu, sesepuh desa datang berkunjung. Lelaki tua dengan wajah penuh kerutan itu dikenal sebagai penjaga tradisi dan cerita-cerita lama desa. Dengan tatapan serius, sesepuh itu memperingatkannya, "Kamu harus berhati-hati.
Rumah ini bukan rumah biasa. Sang ibu, yang sudah diliputi rasa penasaran sejak malam itu, langsung bertanya, "Apa maksud Bapak? Ada apa dengan rumah ini?" Sang sesepuh menghela napas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. Rumah ini dulunya milik leluhurmu. Mereka bukan orang biasa. Mereka adalah penjaga makhluk-makhluk di hutan ini. Hubungan mereka dengan hutan sangat erat. Namun, seiring waktu, setelah keturunan leluhurmu mulai meninggalkan tempat ini, makhluk-makhluk itu mulai menganggap rumah ini sebagai milik mereka. Kini mereka merasa terusik karena manusia kembali ke tempat ini. Kata-kata itu membuat sang ibu terdiam. Ia mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya. Makhluk-makhluk itu, apa mereka berbahaya? Tanyanya dengan nada ragu. Sang sesepuh menggeleng pelan. Tidak berbahaya selama mereka dihormati. Makhluk-makhluk itu sering disalahpahami sebagai ancaman. Padahal mereka sebenarnya adalah penjaga keseimbangan alam di hutan ini. Tetapi, belakangan ini, manusia yang merambah hutan telah membuat mereka gelisah. Mereka merasa wilayah mereka terancam. Sang sesepuh memandang ibu muda dengan serius. Mereka tidak akan pergi tanpa alasan yang kuat. Mereka menganggap tempat ini sebagai bagian dari mereka sekarang. Kalau kamu ingin tinggal di sini dengan tenang, kamu harus belajar menghormati keberadaan mereka. Jangan pernah meremehkan apa yang ada di hutan ini. Kata-kata sang sesepuh meninggalkan kesan mendalam. Malam-malam yang penuh suara aneh, jejak kaki besar, dan bayangan besar yang dilihatnya kini mulai masuk akal. Namun, ini juga membuatnya semakin khawatir. Bagaimana caranya ia bisa hidup di tempat ini bersama anaknya tanpa terus-menerus merasa takut? Sang ibu tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk beradaptasi dengan situasi ini. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa rahasia rumah ini dan makhluk-makhluk yang menghuni hutan di sekitarnya belum sepenuhnya terungkap. Malam itu, setelah mendengar penjelasan dari sesepuh, sang ibu merasa bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan rasa penasaran yang terus mengganggunya. Gua yang berada di lantai rumah itu seolah menyimpan rahasia yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia tahu, jika ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana bisa hidup damai di tempat ini, ia harus menghadapi misteri itu langsung. Setelah memastikan bahwa semuanya aman, ia mengajak anaknya. "Kita harus tahu apa yang ada di sana," katanya dengan nada tegas. Anak laki-lakinya, meski merasa sedikit takut, mengangguk setuju. Mereka membawa lentera tua untuk menerangi jalan, dan perlahan mulai berjalan menuju gua itu. Udara di dalam gua terasa dingin dan lembab dengan aroma tanah yang kuat. Cahaya lentera memantulkan bayangan-bayangan aneh di dinding gua yang bertekstur kasar. Mereka melangkah dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang terlewatkan. Setelah beberapa langkah, ruangan besar di ujung gua mulai terlihat.
Di dalamnya, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang luar biasa. Di tengah ruangan terdapat sebuah sarang besar yang terbuat dari ranting, dedaunan, dan tanah. Di sekeliling sarang itu berdiri patung batu yang menyerupai seekor naga melingkar, tampak sangat detail, seolah-olah dikerjakan dengan tangan yang penuh kehati-hatian. Yang paling mencolok adalah telur-telur besar yang bersinar samar, memancarkan cahaya keemasan yang lembut, menambah kesan magis pada ruangan itu. Mereka terpana oleh keindahan dan keanehan yang ada di depan mata mereka. Namun, sebelum mereka sempat berkata apa-apa, suara gemerisik dari sudut gelap gua menarik perhatian mereka. Perlahan, dari bayangan gelap, sesosok makhluk besar mulai muncul. Ketika cahaya lentera mengenai tubuhnya, mereka melihat bahwa itu adalah seekor naga hitam dengan sisik yang tampak seperti cermin kecil, memantulkan cahaya dengan cara yang indah sekaligus menakutkan. Sang naga melangkah mendekat dengan gerakan yang anggun tetapi penuh kewaspadaan. Matanya yang menyala merah menatap langsung ke arah mereka, seolah-olah membaca isi hati mereka. Sang ibu dan anaknya membeku, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Suasana di dalam gua begitu sunyi, hingga mereka bisa mendengar napas mereka sendiri yang tertahan. Namun, sang ibu tahu bahwa ini adalah momen penting. Ia harus menunjukkan niat baiknya, meskipun rasa takut terus mengguncang dirinya. Dengan hati-hati, ia menaruh lentera di tanah, lalu perlahan berlutut di depan naga itu. "Kami tidak bermaksud mengusik," katanya dengan suara pelan tetapi mantap. "Kami hanya ingin tinggal di sini. Rumah ini adalah bagian dari keluarga kami, seperti hutan ini adalah bagian dari hidupmu." Naga itu tidak langsung bereaksi. Ia terus menatap mereka dengan mata merahnya yang tajam, seolah sedang menilai kebenaran dari setiap kata yang diucapkan. Waktu seolah berhenti. Sang ibu merasa setiap detik seperti sebuah ujian, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, naga itu akhirnya mengeluarkan suara rendah, seperti gemuruh lembut yang menyerupai angin yang bertiup di antara pepohonan. Ia tidak terlihat marah, tetapi juga tidak sepenuhnya bersahabat. Dengan gerakan perlahan, naga itu mundur, memberikan mereka ruang untuk keluar. Sang ibu merasa lega sekaligus takjub. Ia mengisyaratkan anaknya untuk mundur perlahan, dan mereka pun meninggalkan gua itu tanpa berani menyentuh apapun. Saat mereka kembali ke dalam rumah, sang ibu tidak bisa berhenti memikirkan apa yang baru saja mereka alami.
Sejak malam itu, semuanya mulai berubah. Suara gemerisik dari hutan yang dulu terdengar menyeramkan kini terasa seperti bagian alami dari tempat itu, seolah-olah hutan sedang bernapas dengan damai. Sang ibu dan anaknya mulai menjaga gua itu dengan penuh kehati-hatian. Mereka memastikan tidak ada yang masuk ke sana atau mencoba merusak sarang naga tersebut. Hari-hari berlalu, dan mereka mulai merasa lebih nyaman tinggal di rumah itu. Sang ibu menyadari bahwa keberadaan naga dan makhluk-makhluk lainnya bukanlah ancaman, melainkan bagian dari keseimbangan yang telah lama ada. Dengan menjaga gua itu, mereka juga menjaga hubungan yang mulai terbentuk antara mereka dan penghuni hutan. Sang ibu dan anaknya akhirnya memahami bahwa untuk hidup di tempat ini, mereka harus belajar menghormati dan hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya.